Selamat malam teman-teman di Go Mindful ID, khususnya pada malam ini kembali lagi bersama saya, Samadhi Rabi Sarano di Quantum Mindfulness, khususnya adalah di Go Mindful Talk. Teman-teman, pada malam ini kita punya kesempatan yang bagus lagi, yaitu bersama dengan Dr. Yudi Gijali untuk membahas terkait dengan 3 tahapan yang progresif untuk bisa menghancurkan atau menata ulang terkait dengan ego cleansing atau kemelekatan kita terhadap ego. Yes. Dok, untuk misalnya judul kita yang hari ini mau kita terjemahkan sebagai apa sih? Kalau saya terjemahkannya masih parsial soalnya, sedikit demi sedikit. Gimana, Dok? Jadi yang coba kita akan ngobrolin hari ini itu adalah intisari dari ajaran Sang Buddha, yaitu bagaimana sih mendekonstruksi atau menghancurkan fondasi-fondasi yang membuat kita tuh melekat dengan keakuan kita. Karena sebenarnya sumber penderitaan manusia itu kan keakuan, gitu. Kalau nggak ada aku, maka apapun yang terjadi itu tidak relevan dengan aku, gitu. Kalau ada mobil tetangga kita keserempet, bagi kita biasa aja. Oh iya, kasihan, ya udah gitu. Tapi kalau mobilku yang keserempet, then it becomes something gitu. So aku ini sesuatu yang kita beroperasi setiap hari dari keakuan. Tapi kalau keakuan ini kita lekati, maka dia menjadi sumber penderitaan gitu. Nah, Sang Buddha itu dengan berbagai jenis teknik, 80.000 jenis teks dharma dan lain-lain, sebenarnya sih dibagi menjadi tiga step yang bertahap untuk mendekonstruksi kemelekatan kita akan keakuan gitu. Ego clinging gitu. Oke. Dok, sebelum kita bahas tentang 3 stage itu, saya mau tanya dulu, our ego cleansing itu maksudnya apa? Kita melekati ego kita. Bukannya gak usah dilekati, kita sudah punya ego ya maksudnya ya. Yang itu pada dasarnya, wih gue yang paling ini nih, yang paling ini dan sebagainya. Gimana, Dok? Mungkin kata ego ini sendiri sebenarnya kita harus coba, karena ego ini adalah term yang diusung oleh Sigmund Freud, ya ahli psikologi kan. Dan saya menggunakan kata ego karena ini sesuatu yang sudah diterima dan sudah seksi di mata publik. Tapi jujur sebenarnya yang saya maksud dengan ego di sini adalah aku, saya. Apakah salah punya ego? Tidak, karena kalau tanpa ego kita nggak bisa beroperasi dalam kehidupan. Kita panggil, saya nggak bisa membuat saya berkenalan dengan nama saya Yudi gitu, nggak bisa gitu. Jadi ego itu adalah sesuatu keniscayaan. Kita menyebut diri kita saya Yudi, Samanera Abisarano, kemudian siapa Budi, Ayu, Lina. Kita menyebutkan ada sosok individu, mereka masing-masing berbeda dan saya ini saya. Tapi kalau kita tidak mengenali kebenaran hakikat dari saya, maka saya ini punya satu habit, yaitu dia ingin mempertahankan eksistensinya. Ya. Dia takut jika dirinya terancam, dan kalau bisa eksistensinya itu makin besar, dan makin besar. Makanya kenapa ego clinging atau kemelekatan akan keakuan, atau keakuan aja ya, keakuan ini, itu dia punya satu habit, yaitu dia akan terus-menerus gelisah, memperbesar dirinya, dan takut jika ada ancaman yang mengancam dirinya gitu. Sehingga akhirnya kalau kita nggak terampil, kita akan terjerumus dengan berbagai habit-habit yang tidak sehat, dan sulit untuk bebas dari berbagai penderitaan gitu. Padahal ini sebenarnya ilusi dari diri kita sendiri gitu. Berarti si ego itu bisa menciptakan habit yang positif dan bisa menciptakan habit yang negatif, maksudnya gitu? Yes, jadi ego ini dia bisa, ego ini punya satu kecenderungan, dia ingin bertindak, ya kan? Karena ada saya maka ada tindakan gitu, ada action, ada karmic action gitu ya. Mungkin Samanya lebih tahu lebih jelasnya detailnya gitu kan. Dan action ini bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau tanpa
kebijaksanaan melihat hakikatnya, apakah itu positif, apakah itu negatif, dua-duanya ujung-ujungnya penderitaan. Ujung-ujungnya penderitaan. Jadi tentu saja di awal-awal kita pengen habit yang negatif, yang jelas-jelas membawa kita kepada penderitaan, kita ubah dulu menjadi habit yang positif, yang membuat kita merasa lebih senang, lebih damai, lebih bahagia. Tapi tetap itu kalau dia tidak lepas dari egonya, tidak melekat, kalau dia masih melekat dengan egonya, bahkan habit positif sekalipun adalah sebab penderitaan. Saya adalah orang yang suka meditasi, contohnya gitu. Saya adalah meditator. Saya berhasil meditasi 12 jam dalam sehari. Meskipun habitnya positif, tapi sayanya ikut. Dan sesuatu yang positif ini menjadi label yang kuat banget. Saya sudah berdana besar buat vihara ini, contohnya gitu ya. Hal yang positif, tapi jadinya tuh egois gitu. Jadinya tuh aku di situ. Makanya kenapa saya tuh tertarik dengan satu statement dari Chandra Kirti, salah seorang ahli Buddhis filosofi di Nalanda University kuno ya. Sekarang sudah nggak ada. Ya. Chandra Kirti pernah bilang begini, good people, foolish people, orang bodoh, do good things, melakukan hal yang baik, and go to the heaven, dan pergi ke alam surgawi. The fool, orang bodoh, do bad things, melakukan hal yang buruk, and go to the hell, masuk ke neraka. Only the wise, hanya orang yang bijak, yang dapat transcend, yang dapat menembus kebaikan dan keburukan, dan bebas, liberate gitu. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, meskipun kita lakukan, tapi jika tidak ada kebijaksanaan untuk mengenali keakuan, hakikat dari keakuan ini, kita akan terperangkap dalam aku, dan meskipun pengalaman kita positif seperti di surga, ataupun pengalaman kita negatif seperti di neraka, dua-duanya tetap kemelekatan dan penderitaan, karena nggak ada yang permanen kan. Gitu. Dok, saya paham arah obrolan ini kemana. Kayaknya Dokter Yudi ngomongnya awidya paccaya sangkara itu ya maksudnya ya. Ya kan? Itu kalau udah pakai bahasa yang agak sedikit canggih sama Nera. Tapi benar ya, maksudnya adalah memang karena kita tidak tahu ini, maka kita bisa buat habit kita ini seakan-akan bad habits dan juga ada good habits ya. Mungkin Dokter Yudi bisa pisahkan nih terminologi good habit sama bad habitnya yang ditunggangi sama si aku tadi. Gimana dok bentuknya mereka? Ego atau saya ini, jika kita tidak punya kebijaksanaan, dalam bahasa yang kita sering pakai dalam tradisi Buddhis adalah jika masih avidya, masih gelap gitu ya, tidak mengenali dirinya sendiri, maka dia itu akan dirongrong oleh kebodohannya untuk menjejakkan eksistensi dirinya. Dan untuk memperbesar eksistensi diri dia ini, maka dia punya dua emosi. Yang pertama, saya suka, I like. Dan saya tidak suka, I don't like. Pada saat kita bilang saya suka, itu artinya itu menyenangkan buat eksistensi ego. Pada saat kita bilang saya tidak suka, itu artinya yang kita tidak suka itu mengancam atau tidak menyenangkan untuk ego kita. Sebenarnya segala sesuatu di dunia ini kan netral. Ya. Matahari terbit, kemudian matahari tenggelam. Ya. Hujan turun, hujan tidak turun. Kalau kita punya kepentingan, kita punya sawah. Kalau kita punya sawah dan hujannya turun dalam keadaan yang tepat, maka itu bagus buat ego. Oh, saya senang. Syukurlah langit memberkati kita, hujan turun. Tapi bagi si ego yang lain di sana, yang mungkin selokannya lagi mampet, wah langit sedang menghukum kita, ini cobaan, karena selokan saya mampet terus banjir gitu. So, fenomenanya sama, hujan turun, tapi bagi si ego yang satu menyenangkan, bagi ego yang satu tidak menyenangkan. Saya suka dan saya tidak suka.
Nah, based on this suka dan tidak suka, akhirnya si ego ini belajar. Oh, ini menyenangkan. Kalau gitu saya akan melakukan sesuatu yang hasilnya menyenangkan buat saya. Ya. Dan kita definisikan itu sebagai habit yang positif. Sedangkan kita melakukan sesuatu dan ternyata hasilnya tidak menyenangkan buat ego kita, eksistensi ego kita, itu kita sebutkan sebagai habit yang buruk. Kenapa kita bilang olahraga habit yang baik? Oh, karena olahraga bikin tubuh kita sehat. Tubuh kita sehat, of course, berarti eksistensi ego kita uh, lebih lama. Akhirnya kita tentu saja nggak pengen mati cepet dong, ya kan? Nah, kita sebut olahraga adalah habit yang sehat. Terus kalau seandainya kita bilang, oh makan junk food adalah habit yang jelek. Kenapa? Karena junk food tidak bagus buat tubuh kita, bikin kita sakit, bikin kita menderita. Kita sebutkan habit yang good and habit yang bad, tergantung dari dua jenis emosi ini. Padahal mas sebenarnya segala sesuatu itu kan netral. Tidak netral bagi si ego gitu. Nah, masalahnya adalah kalau dia terus melakukan itu, bahkan sesuatu yang kalau yang negatif tentu saja kita perlu hindari dong. Tapi kalau kita tidak hati-hati, maka baik hal yang positif sekalipun yang kita akan jadikan habit, tapi habit yang baik ini tidak disertai batin yang belajar untuk lebih tajam, bijaksana, mengikis kebodohan batinnya, maka tetap aja habit yang baik ini akan jadi sangat egosentris banget. Saya sudah bersedekah, saya ini umat yang baik, saya meditator, wah saya layak yang disebut paling suci. Jadi bisa kayak gitu loh. Dan itu halus kadang-kadang, kita nggak sadar gitu. Kita taunya kita baik. Dok, saya setuju kalau dibilang halus itu ya, karena kita sadar nggak sadar kadang-kadang kita punya klaim bagi diri kita sendiri, yes, I am the best one kan. Nah itu kan sebetulnya kan dipengaruhi tuh terminologi saya baik atau tidak baik. Itu adalah ukurannya dipengaruhi sama apa yang ada di sekitar kita kan. Contohnya kita di Indonesia bilangnya kalau misalnya, oh kalau misalnya begini, dia positif, dia baik, ya kan. Kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang katakanlah ada kriteria-kriteria B, itu negatif. Itu gimana tuh? Ada nggak sih sesuatu yang esensial yang bisa membedakan baik atau buruknya? Supaya orang tahu ukurannya, ini buruk nih, ini negatif, ini positif nih, gitu dok. Tadi saya mungkin mau juga sedikit nambahin yang tadi sama Nera bilang, bahwa kalau kita bisa bilang sialnya gitu ya, sialnya dunia kita ini sangat mendorong proliferasi ego kita. Yeah. Kita tuh dipompa. Kamu pakai produk ini, kamu akan tampak lebih kinclong. Kamu, bahkan sistem sekolah kan disebut, kamu number one, wah nomor 1, kamu ranking 1. Oh, saya berhasil. Wah, kamu ini nilainya jelek dan lain-lain. Akhirnya segala grading, pembedaan dan lain-lain itu membuat akhirnya kita semakin kompetitif, semakin gelisah untuk memperkuat eksistensi ego kita di hadapan orang lain. Ya kan? Ego kita ini kan ingin nunjukin ke orang-orang, ini gue, gitu kan. Kalau nggak ada penonton, maka apa yang mau ditunjukkan, kan gitu. Ya. Nah, tapi tentu saja kita kan nggak mungkin meninggalkan dunia ini dan ya udah bodo amat gitu, nggak bisa. Kita kan tetap ada di dunia ini, kita harus berinteraksi dengan sistem strata sosial dan lain-lain. So menurut saya kita memang harus hidup di dunia ini, tapi kita mulai perlu mengembangkan habit baik yang bisa membawa kita bahkan tidak melekat dengan habit yang baik itu. Tentu saja kalau habit yang jelek kita hindari. Kenapa kita hindari? Karena itu membuat hidup kita tidak nyaman. Ya. Kalau hidup kita nggak nyaman, kita nggak punya cukup pendukung untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Gitu. Jadi kita usahakan hidup kita ini sekondusif mungkin untuk kita melatih diri untuk mengikis kebodohan batin kita gitu. Dengan cara menjauhi habit yang negatif, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak sampai mabuk-mabukan, tidak ngelakuin hal-hal yang jelas-jelas tidak baik, membawa penderitaan buat kita. Ya kita tentu saja kita harus hindari dong, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita usahakan
hidup kita itu punya space untuk melatih diri, melatih kebijaksanaan diri. Artinya hidup kita usahakan agar produktif, yes, tapi tidak terlalu sibuk. Kita masih punya waktu cukup untuk istirahat, agar batin kita jernih dan bisa menganalisis lebih jauh ke dalam. Meditasi salah satunya adalah habit yang baik. Olahraga juga habit yang baik, karena tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, batin kita jernih. Intinya kita kembangkan habit-habit yang baik, yang membuat kita punya faktor pendukung yang kondusif untuk kita melatih diri. Tapi jangan stop di kebiasaan baik. Kita harus melatih diri dengan berbagai cara yang kita akan diskusikan malam ini, secara yang 3 step progresif itu. Yeah. Agar kita bahkan tidak melekat lagi dengan kondisi yang baik tadi. Ya, jadi membangun habit yang baik yang akan membuat kita bahkan terbebas dari habit yang baik itu. Gitu. So, kalau misalnya kita bilang terkait dengan bad habit dan juga good habits, itu kan pengaruhnya dengan ego tadi ya. Itu misalnya kita melekati ego tadi itu di dalam kehidupan sekarang, apa sih yang tampak tren sekarang ini? Yang gampang dibaca. Contoh katakanlah anak-anak milenial. Apa yang paling dia bilang untuk dia show off tuh kepada teman-temannya? Saya bahkan sudah tidak bisa lagi membedakan yang khas milenial. Karena saya bahkan melihat hal yang sama di semua kalangan. Masa sih? Karena saya kan bertemu dengan dari anak kecil sampai orang usia lanjut ya. Ya. Semuanya kalau melekat dengan ego itu sama aja menurut. Hanya beda ekspresinya gitu. Kalau anak kecil rebutan mainan. Remaja rebutan pacar. Gue keren kalau udah punya pacar. And then kuliah rebutan apa ya? Rebutan prestasi mungkin ya. Mainannya aja yang berbeda. And then sudah kerja rebutan status sosial, mungkin siapa yang beli mobil paling keren, siapa yang beli jam paling bagus, siapa yang meritnya paling besar, and then menikah, siapa yang duluan punya anak, and then anak siapa yang sekolah terbaik di mana, anakmu berapa rankingnya, anakku segini. Jadi egonya itu disalurkan, bahkan anak menjadi pion egonya gitu. Jadi oh, anak dia sekolah di sini, anak gue harus sekolah di sini. Jadi anak pun jadi, beda mainan aja. Nanti kalau udah tua, wah perusahaan gue nomor sekian, perusahaan dia banding-bandingin. Aset berapa, banding-bandingin aset. Nama baik. Terus nanti bahkan di golongan yang, mohon maaf ya, agak lebih lanjut lagi, gede-gedean plakat sumbangan. Saya sumbang sekian, wah dapatnya plakat besar. And then nanti si itu sumbangan lebih kecil, plakat sedikit, oh saking banding-bandingin. Jadi beda mainan. So this in everywhere. Cuma yang menarik justru di kalangan mungkin bukan milenial lagi, zilenial, generasi Z. Mereka jadi sangat lebih sensitif dalam hal ini. Bahkan mereka mempertanyakan, this is good, tapi seringkali bikin orang tuanya kebakaran jenggot. Contohnya orang tua kan pakai sistem kontrol. Ingin menunjukkan powernya pada anak. Lu harus sekolah, lu harus kerjain PR dan lain-lain. Harus gini. Jadi sistemnya harus. Tapi si anak nih mempertanyakan. Wait. Why? Kenapa aku harus sekolah? Kenapa aku harus mengikuti ini? Why? Nah, pertanyaan itu menjengkelkan buat si orang tua. Tapi itu tanda yang bagus buat si anak. Dia mempertanyakan, what for? Karena pertanyaan what for itu membuat kita itu kayak nggak gampang dibujukin untuk, ayo dapetin ini, ayo kejar ini, kejar itu. Kalau kita bilang, wait, what for? Nah, gitu, jadi kayak agak melambat sedikit gitu. Why I should? Kenapa saya harus lakukan ini? Terus orang bilang, kamu harus cantik, kamu harus kurus dan lain-lain. Kenapa? Akhirnya mereka mulai sekarang mulai ngetrend self love.
Self love-nya dalam artian kayak aku tidak harus mengikuti omongan orang, yang penting gue genuine dengan diri gue sendiri. Tapi karena masih ada self keakuan di sini, masih melekat tentu saja, masih kayak ini gue, lo mau apa? Jadi ada rebellious di situ, ada pemberontakan di situ. Tapi itu good sign. Pemberontakan terhadap society itu good sign in a way. Sang Buddha adalah pemberontak sejati. Ya. Karena hanya orang yang yang punya jiwa yang bebas untuk keluar dari box pemikiran konsep orang-orang, yang akhirnya bisa mempertanyakan, why? Kenapa harus begitu? Kenapa harus ada sistem kasta? Kenapa begini? Kenapa begitu? And then dia mulai mempertanyakan semuanya, mempertanyakan kenapa gue menderita? Kenapa kita harus mati? Kenapa kita harus sakit? Dan kenapa kita harus menderita? Nah, akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya menuntun banyak anak zilenial sekarang untuk mencari tahu lebih dalam. Mereka tidak puas ngikutin agama-agama yang dulunya hanya didoktrin. Kamu harus begini, harus begitu. Sekarang sistemnya, no, why? Kenapa? Give me reason. Why? Nah, gitu. Which is, for me, is very good. Tapi memang untuk semuanya ya, bukan hanya untuk anak muda dan anak milenial, tapi untuk semuanya justru ya. Cuma beda mainannya aja, Dok ya. Beda mainannya doang. Dulu kita rebutan mainan, sekarang rebutan status sosial, tergantung di kelas usia berapa. Oke. Dok, dari pembahasan kita ini, ego cleansing ini maksudnya harapannya dilepas atau gimana? Benar-benar dihancurkan gitu ya? Nah, pertanyaannya apakah mungkin seseorang itu bisa menghancurkan ke dalam konteks benar-benar hilang egonya? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, guru saya begitu. Dia memakai ego dalam keseharian. Guru saya adalah Mingyur Rinpoche, seorang biksu meditasi di Tibet. Tentu saja dia nggak bilang, kamu siapa namanya? Saya tidak punya nama, kan nggak gitu. Dia menggunakan ego dalam interaksi sosial. Tapi saya bisa melihat dia menjadi orang yang sangat fleksibel, orang yang hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesamanya, dan tidak melekat dengan batinnya, itu tidak sempit, tidak keras, tidak kaku, dan terlihat dari cara dia problem solving, terlihat dari cara dia bicara dengan quote and quote kelas ekonomi yang terbawah, sampai kelas ekonomi yang sangat tinggi sekalipun, buat dia kayak sama gitu. Karena dia udah lepas dari dirinya. Dia udah selesai dengan dirinya. Jadi, all his life is dedicated for you yang lagi sedang bertemu dengan dia, contohnya gitu. Jadi kayak, I'm here for you. I'm here for you. Jadi kayak derajat kadar kesadaran dan kehadiran dia itu kayak benar-benar tercurah di that moment gitu. Jadi benar-benar tidak lagi melekat dengan egonya, tapi kayak what I can do for the humanity, kayak gitulah. Saya melihat dari pengalaman terbatas saya, memungkinkan. Tentu saja kita tahu para guru-guru besar kita, mereka telah banyak yang sudah lepas dari ego, ya, tapi mereka masih melayani society gitu. Kalau pakai bahasanya Bante Panyavaro, beliau bilang gini, ya nama kita itu ya untuk formalitas sajalah, kata Bante Panya, untuk panggilan sehari-hari, tapi dalam hati tidak ada kemelekatan dengan saya yang harus mendapatkan sesuatu gitu. Juga nggak kagetan kalau ada yang mengancam gitu. Oke. Kalau itu kan tadi contohnya adalah para biku ya. Kalau rumah tangga sendiri, mungkin nggak sih? Faktual ya, kita ngomong faktual yang sekarang. Mungkin nggak sih? Sulit. Tapi saya punya kakak senior yang senior dalam meditasi ya, yang hampir banget. Saya nggak mau sebutkan namanya, tapi saya bisa melihat bahwa kadar kemelekatan dia dengan paling tidak ya, saya nggak tahu dalamnya gimana, tapi kemelekatan dia dengan status sosial dia itu sangat tipis. Saya bisa melihat itu. Oke. Dok, berarti kalau ngomong tentang status sosial, berarti orang-orang itu harus menyingkirkan egonya terhadap status sosialnya dulu, atau gimana?
Apa yang paling fundamental untuk disingkirkan sebetulnya? Kemelekatan dia terhadap satu sosial, bukan satu sosialnya. Ya, terhadap satu sosialnya, kemelekatan terhadap Ya, satu sosialnya. yes, betul. Jadi kalau seandainya, em, mohon maaf nih, saya harus bicara dalam tradisi Mahayana ya, Ya. Samanera. Di tradisi Mahayana itu, bodhisattva, makhluk-makhluk yang punya batin yang sudah luhur, yang sudah tercerahkan itu, digambarkan dalam dua style. Yang pertama style para biku, seperti para bodhisattva dan murid-murid Sang Buddha lain yang digambarkan seringkali dalam tradisi Sravakayana ya, Theravada dan lain-lain, humble, jubah biku, petapa, mengesampingkan kekayaan gitu, hidup papa dan meminta makanan gitu. Tapi juga ada bodhisattva yang dengan elegannya bergaya India, memakai perhiasan, memakai anting, memakai gelang-gelang kesatria, mahkota dan lain-lain. Tapi disebut juga bodhisattva. Jadi kadang waktu saya pertama kali mempelajari ajaran Buddha, saya melihat dua ini kok kontras banget. Loh, bukannya kalau gitu kita nih kalau meninggalkan samsara itu berarti meninggalkan kekayaan. Ternyata saya salah karena ini hanya beda objek. Again, bagi para petapa yang melekat dengan status kepetapaannya, pencapaian sebagai petapa sama aja. Sama halnya dengan para saudagar, para ksatria yang melekat dengan status sosial dia sebagai yang kaya dan terpandang di hidup rumah tangga, sama aja gitu. Jadi saya merasa ajaran Buddha itu memang ajaran yang sangat internal. Kamu bisa ditipu dengan penampakan luar. Ada orang yang menjadi bahkan ya gini, ada satu sumpah kalau nggak salah dalam Buddhisme Tibet itu, dia bilang gini, kalau nanti saya mati, saya rela deh lahir di kalangan pelacur. Dibilang gitu. Nanti kalau lahir kembali, saya rela untuk lahir di kalangan pelacur. Tinggal di tengah-tengah para pelacur. Hidup sebagai quote and quote dalam lingkungan seperti itu. Dia ready gitu, untuk menyelamatkan mereka. Intinya gitulah kurang lebih ya. Untuk menginspirasi mereka. So, bisa saja orang dengan dandanan, wah dengan cincin, wah gini-gini gitu ya di sosial media gitu ya. Tapi actually dia seorang yang tidak melekat di dalam. Dia hanya use it for a play to save other human gitu. Seperti itu sih sama Nera. Jadi definisi tidak melekat itu bukan berarti tidak menggunakan apapun dalam dirinya ya, tapi bisa benar-benar dia tidak melekat secara internalnya ya. Tapi untuk kepada keluar, ya dia bisa sewajarnya kan ya dok ya, seperti tadi yang digambarkan dengan penuh perhiasan sebagai perumah tangga dan seterusnya. Iya, iya. Jika itu dibutuhkan, pada saat saya harus bicara dengan kalau memang saya bisa menjadi presiden untuk menolong banyak makhluk, seorang bodhisattva akan dengan senang hati menjadi presiden. Dengan begitu penampilan dia sebagai presiden, sebagai bisnismen, sebagai pengacara, sebagai apapun. Bahkan ada seorang kaisar. Ya ini nih menarik. Dalam tradisi silsilah meditasi yang saya tekuni, ada satu kakak seperguruan saya, ada seorang kaisar China. Kaisar Yongle yang mendesain kota Beijing sekarang. Kaisar dinasti Ming. Ternyata dia ada saudara seperguruan dalam tradisi meditasi Buddhis gitu. Dia hidup sebagai seorang kaisar dengan kesibukannya, tapi praktisi di dalam gitu. Oleh karena itu memang kita nggak bisa ngejudge lu melekat atau nggak melekat, nggak bisa karena itu internal, batin. Nggak tahu udah luarnya seperti apa gitu. Oke. Yang tahu dirinya sendiri ya. Tahu dirinya sendiri. Oke, dok, saya mau bicara untuk kita masuk ke topik kita ya. Itu adalah tentang 3 progressive stage. Kenapa Dr. Rudy katakan ini sebagai progressive stage? Katakanlah sesuatu yang berjenjang, bertingkat. Karena buat batin kebanyakan orang termasuk saya
sangat jarang sekali kita tiba-tiba langsung dapat satu perkataan tiba-tiba tercerahkan gitu. Tahu-tahu tidak melekat gitu. For most of us, including me, my progress is really slow and stubborn. Progres saya itu sangat bertahap, lambat, dan sangat keras kepala, sulit untuk diubah. Jadi, kalau saya tidak progresif dan tidak bertahap, mungkin saya tidak akan bisa sampai sekarang belajar ini gitu. Saya sudah akan tinggalkan dari dulu mungkin, karena trauma. Oh, itu ngetren tuh zaman sekarang, trauma gitu. Trauma apa dok maksudnya? Ya, yang trauma ini kan si ego, karena ego mereka pecah saat mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. In one way is liberating, in another way is traumatic. Ya. Ya, so buat Anda yang nonton, kalau Anda pernah mengalami trauma, itu kesempatan emas yang sangat berharga untuk keluar dari kemelekatan Anda dengan ego. Yes, I know bahwa Anda mungkin berdarah-darah. Yes, I know prosesnya nggak nyaman. Dan Anda mungkin karena Anda trauma, Anda sekarang sedang gagap dan gasping mencari pegangan lagi untuk secure your ego. Tapi semoga yang nonton ini, semoga kalian-kalian yang trauma punya jodoh, semoga bisa berjodoh dengan guru yang dapat menuntun kalian di momen traumatis ini untuk keluar secara bertahap atau mendadak dari ego clinging kalian gitu. Karena trauma adalah kesempatan emas buat liberating gitu, untuk liberate. Dari Dr. Yudi sendiri pernah mengalami itu ya? Tadi kan bilang trauma-traumanya. Gimana? Trauma apa yang dimaksud oleh Dr. Yudi itu? Saya ada masalah personal yang berkali-kali terjadi dalam hidup saya. Menghancurkan berbagai harapan saya. Menghancurkan juga sendi-sendi usaha saya gitu. Dan prosesnya itu mengagetkan, tidak bisa kita kontrol. Bahkan saya pernah tulis di Instagram saya. Saya pernah tulis, masalah ini adalah guru saya yang bertaring, saya bilang gitu. Karena guru yang bertaring ini datang pada saat murid tuh nggak ready. Oh. Ada yang bilang guru akan muncul saat murid sudah siap. No. Ada guru-guru bertaring yang sadis buat ego kita. Yang entah kenapa menghancurkan setiap harapan, menghancurkan setiap ekspektasi, menghancurkan setiap usaha, sampai kita tidak bisa lagi berharap apapun, hanya bisa stay in the present moment. Bahkan untuk think about the next day aja udah gak bisa. Jadi guru ini guru yang sadis buat ego saya, tapi mencerahkan saya banget. Gitu. Tapi guru ini datang, untungnya saya sudah kenal meditasi ya. Kalau enggak saya mungkin udah trauma. Oke, gimana tuh proses recovery-nya, maksudnya gimana? Dari trauma itu, Dok? Bahkan saya tidak mengalami trauma lagi. Sampai sekarang? Saya tidak trauma. Pada saat itu terjadi justru ada ketakutan yang intens, ada kekhawatiran yang intens, ada kekecewaan yang intens. Saking intensnya, saya udah gak bisa mikir. Saking intensnya, conceptual mind saya off. I cannot even survive. I cannot even try to survive. Yang ada hanya udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah. Sekarang aku kembali aja ke tubuhku, kakiku ini, dan stay in the present. That moment is really liberating karena nothing is certain. Bahkan 1 jam ke depan aja saya nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi momen itu saya nggak bisa sebutkan karena sangat personal kejadiannya. Tapi kalau kita mengalami kejadian yang boom menghancurkan hidup kita, seketika kita kayak ada momen lucid, sadar, aware, tapi nggak ada pikiran lagi yang bisa menyerbu karena saking menakutkannya, saking traumatisnya. Itu momen yang sangat bagus banget buat lepas dari ego clinging. Tapi momen itu kan langka. Most of the time kita perlu step yang bertahap, progresif, terukur.
Tapi kalau belum datang jangan dicari-cari ya. Nggak usah dicari karena bagi Anda yang punya karma baik, itu akan datang. Be ready. Oke dok, tadi ada 3 progresif ya. Apa 3 progressive stage? Maksudnya itu nanti kita kalau praktik itu harus bertahap. Dibandingkan sama sekali nggak praktik, lebih baik bertahap ya? Iya, bertahap. Dan memang sulit kalau nggak bertahap sih, menurut saya. Oke, kita buka dok. Apa yang pertama? Tahapan yang pertama adalah melambat dengan metode mindfulness. Kenapa melambat dulu? Karena ego kita ini kecanduan bergerak kan. Ya. Ego kita itu kecanduan untuk doing something. Kenapa dia kecanduan untuk doing something? Kenapa dia kecanduan untuk membuat kontak? Kenapa dia kecanduan untuk mengejar? Karena dia ingin eksis. Gue-nya kalau bisa makin besar, makin terkenal. Dan heboh untuk menyingkirkan berbagai hal yang mungkin mengancam eksistensi ego. Sehingga ego ini bahkan sudah lupa kenapa dia harus ngelakuin sesuatu. Tapi dia sudah kecanduan dengan roda action ini, roda kesibukan ini, dan makin kesini, rodanya ini makin lama makin cepat. Zaman dulu, kalau kita mau minta orang ngelakuin sesuatu, kita harus kirim surat. Atau kita kirim telepon. Kita telepon dulu. Atau kita kirim email. No, sekarang enggak. Sekarang WhatsApp. WhatsApp kita itu, teng. Belum nggak cukup itu sosial media kita juga notification. Teng. Terus meminta kita untuk action. Do something. Check WhatsApp. Check email. Check notification. Respond. Reply. Do this. Do that. Podcast. Akhirnya disebut ya sebagai yang terakhir. Well, nggak apa-apa. Maksudku adalah bukan actionnya, tapi kayak the behind mekanismenya kan. Jadi kayak kita sulit untuk lepas dari ego kalau ego kita ini masih gelisah dan sibuk. So kita perlu melambat. Melambat ini dengan praktik mindfulness. Praktik untuk hidup berkesadaran. Oke, kalau kita mau beli barang, mulai dari yang luar dulu ya. Mindfulness ini ada 3. Mindfulness luar, mindfulness dalam, mindfulness rahasia. Outer mindfulness, inner mindfulness, secret mindfulness. Outer mindfulness adalah, kita lihat sila kita. Apakah kita perlu makan ini? Apakah kita sudah kenyang perlu minum itu lagi, minum yang manis itu? Apakah kita perlu nonton drama Korea lagi habis ini? Menyindir diri sendiri kan? Saya nggak pernah nyindir orang, saya nyindir diri sendiri. Jadi outer mindfulness itu kita lihat hidup kita. Seberapa perlunya kita do this? Seberapa perlunya kita lihat itu? Saya pribadi mencoba untuk menonaktifkan notification di sosial media saya. Saya nonaktifkan notification supaya saya nggak harus selalu cek handphone. Saya juga nggak selalu harus cek WhatsApp saya. Gitu. Semua pasien baru nggak boleh kontak saya langsung via email. Jadi saya nggak harus reply mereka segera. Saya atur hidup saya agar jangan selalu diserbu dengan berbagai keinginan untuk ditanggapi. Gitu. Itu yang pertama, itu outer mindfulness. Yang kedua adalah inner mindfulness. Mengawasi tubuh dan sensasi-sensasi dalam tubuh. Karena pada saat kita bilang saya ini kan dibuat oleh berbagai komponen. Ada 5 pembentuk saya ini kan. Kita kalau belajar terlalu detail, gak usah lah. Kita sebutkan aja ada tubuh, ada sensasi, ada persepsi, ada kebiasaan, ada mental kita gitu. So kita paling tidak kita mindfulness yang tubuh, kita menyadari tubuh kita tidak sibuk di luar, kita menyadari tubuh. Menyadari, tubuh saya ada di sini. Ada perasaan-perasaan ini. Ada persepsi ini. Kok ada habit ya? Kok ada dorongan ya untuk beli minuman manis itu ya? Kok ada dorongan ini? So, our eyes start to look inside. Artian kayak mulai hidup dengan lebih sadar, lebih dalam gitu. Itu inner mindfulness. Latihan ini harus dibarengi dengan meditasi formal supaya mantep mindfulness-nya. And then secret mindfulness adalah melihat ternyata
semua hal yang tadi itu berubah-ubah terus ya. Ternyata diri saya ini nggak ada yang stay gitu. Tadi barusan pengen es krim, sekarang udah enggak. Jadi untung tadi nggak beli. Kayak gitu. Jadi ternyata saya ini berubah ya gitu. Jadi ada outer mindfulness, ada inner mindfulness, dan ada secret mindfulness. Jadi itu adalah step 1. Dan di step 1 ini adalah fondasi untuk step-step berikutnya gitu. Oke, untuk mindfulness yang pertama ini aja dalam konteks yang outer aja, itu kita sudah harus bisa kontemplasi ya. Dalam konteks itu perlu gak untuk saya? Dan bahkan untuk hal-hal yang lain pun gitu kan ya. Mungkin satu kata. Kita seperti sang Buddha, kita menggunakan satu kata, why. Oke, why? Saya harus kerja sampai jam 10 malam. Why? Jangan sampai kita itu tidak sadar harus begitu. Itu adalah dorongan dari formasi mental kita kan, kebiasaan kita gitu. Yang kita bangun selama ini. Contohnya, ada email masuk, saya harus reply. Why? Coba pertanyakan lagi. Kenapa kita harus segera sih respon orang? Zaman dulu nggak harus tuh. Dan saya merasakan itu pada saat saya WhatsApp orang. Orang itu centang 2. Terus biru, delivered, dan sudah dibaca dong artinya. Saya WhatsApp gitu. Tapi nggak dibalas sama dia. Dan saya merasa, ini orang gimana sih? Saya udah WhatsApp, udah dibaca, kok nggak dibalas? Kurang ajar nih, tidak menghormati saya. Mulai itu kan. Ada dorongan formasi mental saya untuk kayak meminta orang harus segera menanggapi saya. Ya. Lambat nih orang ini lambat nih. Nggak cekatan gitu. Saya udah mulai punya label tuh. Tidak menguntungkan buat saya. Kan gitu kan. Game ego ini playing gitu. Tapi kalau kita punya kesadaran, maka kita bisa pakai kata why. Kalau kita marah, why I'm angry. Waktu kita harus belanja-belanja, why aku harus belanja-belanja ini gitu. Jadi kata why itu aja udah membantu. Karena why make us question. And waktu kita question ourselves, we look inside. Gitu. Oke, dengan why kita bisa jadi melambat ya dok ya? Iya, why. Oke, itu adalah satu kata untuk why kita bisa melambat. Kalau untuk why itu adalah outer mindfulness. Outer mindfulness. Outer mindfulness, why. Tapi kalau inner mindfulness, what? Apa yang sedang terjadi? Oh, ada what? What is happening? What is in your mind? Oh, ada sensasi begini di tubuh saya. Oh, ada nafas. Oh, ada suara. What is there? Oh, ada penglihatan. Oh, ada pendengaran. Oh, ada rasa. Ada sensasi. Ada rasa gatal di sini. What? Jadi, kalau why itu outer mindfulness karena kita mempertanyakan apa yang kita lakukan. Yeah. And then go inside. Tapi kalau udah go inside, kita what? What is here now? Oh, ada pendengaran. Ada penglihatan. Ada sensasi. Kita mulai menyentuh komponen-komponen yang membentuk saya gitu. Oke. Tapi pertanyaan saya, kalau chat nggak dibalas meskipun centang biru masih marah nggak dok? Sekarang saya ini bertanya, kenapa sih nggak dibalas? Ada itu. Justru kita tanya juga ya why ya. Why? Tapi saya nggak jadi cepet-cepet. Saya akan menyadari pikiran-pikiran saya yang muncul gitu. Mungkin karena kebiasaan ya. Jadi kayak, oh saya ada rasa sebel sama dia gitu. Saya punya konsep tentang dia. Jadi saya udah mulai mengamati. Kalau ada orang yang nggak balas chatting saya, meskipun dia udah baca, saya menyadari pikiran-pikiran yang komen tentang itu. Dan itu udah bagus kan. Oke. Itu kalau sudah kita menyadari apa yang komen itu sudah what ya untuk inner mindfulness kita ya. Inner mindfulness what gitu. Oke. Berarti kalau saya lihat ya dari outer, inner sama yang secret tadi itu ada integrasinya ya. Ada integrasinya nggak dok? Misalnya ada. Sampai kita bisa yang ketiga, yang secret itu apa untuk satu kata? Yang secret itu oh. Kadang-kadang udah nggak perlu ngomong. Oh. Tahu. Pada saat kita melihat ke dalam, and then ada pikiran-pikiran yang ternyata berubah-ubah terus, ada sensasi yang berubah-ubah terus, yang tadinya what, yang tadinya masih di objek, sekarang kita menyadari bahwa ternyata objek itu tidak kekal, dan kita
Jadi ada seperti pemahaman yang muncul. Itu permulaan dari kebijaksanaan kan sebenarnya. Ada paling tidak sudah ada sedikit insight bahwa ternyata saya ini tidak solid gitu. Ternyata saya ini berubah-ubah, plan. Nah, bagus tuh. Kalau ada orang yang mulai sadar bahwa dirinya plan, itu for me is a big um, uh, achievement. Karena to be honest, everybody split. Buktinya ada yang sadar, ada yang enggak aja sih. Tapi everything is actually kan tidak permanen gitu. Oh, tadi saya bilang bawa aja kuncinya. Sekarang bilang, oh, udah kuncinya nggak usah dibawa. Saya plan. Tapi kalau kita bisa ketawa dengan itu tanda bahwa kita udah mulai sedikit mencicipi rasanya, oh ternyata ego itu tidak sesolid yang saya kira. Saya bisa berubah. Tidak ada saya yang permanen. Kalau saya bilang nih, oh bukan sembarang oh. Tapi itu nanti di waktu sudah mendatang, dia sudah sering praktek itu sudah nggak perlu apa diingatkan oleh batin sendiri ya. Oh harus gitu, tapi sudah menjadi apa? Otomatis ya dok ya. Menjadi otomatis. Oke. Udah menjadi good habit. Oh, yang akan menjadi mental formation, penyadaran yang akan membuat kita lepas dari kemelekatan. Oke. Sip. Dok, untuk yang kedua ini dari mindfulness yang outer, inner sama yang secret nih, kalau yang kedua ini masuk tahapan apa? Yang kedua ini sebenarnya yang pertama dan kedua ini tuh bisa dilakukan bersamaan. Gak harus yang pertama selesai dulu, baru yang kedua. Karena kalau yang pertama tadi itu hubungannya adalah dengan penyadaran ke dalam. Gitu. Tapi yang kedua ini adalah pengembangan batin. Yang kedua ini adalah pengembangan 4 kualitas batin yang tak terbatas. Oke. Mengapa tak terbatas? Maksudnya apa tak terbatas? Karena melampaui ego. Ego itu kan terbatas. Ego itu sempit. Ego itu fragile, rapuh, minta didukung, minta disuapi. Lawan dari ego adalah 4 pemikiran tanpa batas ini. Karena kalau ego itu saya, ke saya, sedangkan 4 pemikiran tak terbatas ini ke luar, ke mereka. Gitu. Jadi kalau 4 pemikiran tanpa batas atau step yang kedua ini adalah praktik pengembangan cinta kasih, ulas asih, apresiasi, dan juga keseimbangan batin. Jadi mengembangkan 4 kualitas ini. To be practical adalah contohnya, kalau saya marah, di step 1 tadi kan berarti kalau outernya adalah kenapa saya marah. Innernya adalah, oh marah tuh begini rasanya. Oh ada sensasi ini, ada ini dan ini. And then secretnya adalah ternyata marah itu berubah ya. Marah itu keep changing. Ternyata marah itu kayak busa-busa yang berubah-ubah. Kadang-kadang hilang, pop gitu, hilang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, oh saya marah. Marah ini ternyata nggak enak ya. Marah ini membuat saya menderita. Nah, ternyata penderitaan itu tidak nyaman. Nah, sekarang kita lihat keluar, ternyata di luar itu tidak hanya saya yang marah. Di luar juga banyak orang di luar sana yang marah. Yang menderita karena kemarahan. Banyak yang menderita karena dendam. Semoga saya bahagia. Semoga mereka semua yang marah juga bahagia. Jadi seperti ada pelonggaran dari ego. Selama ini kan ego minta diperhatiin, gue. Tapi sekarang kita kayak melihat bahwa diri kita ini bukan hanya kita loh. Diri kita ini ternyata tidak terpisah dengan yang di luar. Dalai Lama bilang, kita tidak mungkin bisa bahagia sendiri.
if you want to success, we have to success together. Gak mungkin satu negara berdiri sendiri karena semuanya interdependent. Makanya konsep negara yang sifatnya adikuasa itu doesn't work karena everybody need everyone. Ya. Jadi kalau mau sukses ya sukses bersama dong. Kalau mau happy ya let's do together. Nah sekarang kita merasa bahwa kita punya konsep gini nih ego kita. Untuk supaya gue bahagia, yang lu harus menderita. Gitu. Survival of the fittest. Kalau gue mau menang, lu harus kalah. Kalau gue mau sukses, lu harus gagal. Nah, itu konsep kita tuh. Ego yang sempit. Ternyata ada konsep lain. Gue bisa bahagia. Kamu juga bahagia. Karena gue gak mungkin bahagia kalau lu juga gak ikut bahagia. Gue gak bisa sukses kalau lu juga gak sukses. Let's do together. Gue mau lepas dari penderitaan. Ayo kamu juga lepas dari penderitaan. Karena kita ini sama. Kalau lu nggak bahagia, ngaruh ke gue juga. Gimana kalau kita latihan meditasi bareng? Nah, jadi kayak mulai dia tidak ego-centered, dia mulai lihat ternyata gue dan lu nggak beda ya. Ternyata kita interdependent ya, gitu. Jadi mulai seperti itu sih. Jadi kayak ada mulai melonggar egonya gitu. Ya. Saya setuju dengan pernyataan tadi yang katakanlah ego itu justru terbatas. Sehingga yang tak terbatas itu membuat semuanya melampaui ego kita ya. Iya, sampai betul. bisa muncul cinta kasih, mau merangkul orang, punya welas asih dan apresiasi. Itu secara alamiah ya dok ya, pasti akan terjadi ya. Yang kedua itu ya. Nah, kalau dulu kan ada dibilang survival of the fittest, seleksi alam dengan mana yang kuat yang menang. Ternyata tidak. Survival of the kindest itu lebih strong daripada survival of the fittest. Saya pernah baca buku dari Bante Sri Damananda kalau nggak salah, yang judulnya How to Live Without Fear and Worry. Pernah baca nggak sama Nana? Pernah. Ya, di situ ada menarik tuh. Kayaknya yang sampulnya warna merah itu ya, warna merah ke coklat-coklatan. Saya agak lupa sampulnya. Kalau nggak salah malah agak putih sebenarnya. Tapi mungkin ada beberapa jenis cetakan. Tapi saya pernah mengulas buku itu di awal pandemi 2020 waktu itu. Oke. Waktu itu semua dunia lagi takut. Suasananya lagi mencekam banget. Kita semua isolasi di rumah. Dan for the first time I lead meditation online gitu. Saya mengupas buku itu di studi meditasi. Di buku itu bilang, apa sih antidot dari ketakutan? Antidote of fear. Meta ya? Yes. Oke, itu saya pernah quote juga. Bahwa antidot daripada ketakutan dan sebagainya adalah meta. Dalai Lama yang mengungkapkan. Iya. Dan ini Sri Damananda yang bilang. Dia bilang begini. Antidote of fear is love. Antidote of fear is try to do something for someone else. Dia bilang bahwa kalau kamu takut, selama ini kan kalau kita takut, kita survival dong. Melindungi diri. Ternyata no. Kalau kita takut, antidotnya adalah apa yang kita bisa lakukan for you. Dan saya pada saat membagikan itu banyak banget yang kasih kesaksian. Waktu itu everybody is panicking. Semuanya kayak sibuk di rumah kan. Dan semua orang kayak live in fear. And then waktu itu pada saat kita sudah itu, akhirnya mereka daripada terjajah oleh rasa takut, akhirnya mereka mulai membaktikan hidup mereka untuk mulai kasih makan Gojek. Oke. Jadi kita beliin ya supir-supir Gojek ya, untuk mereka beli buat mereka, habis itu mereka juga beliin buat abang Gojeknya. Gitu. And then mereka mulai kumpulin, kasih bagi-bagi nasi box buat yang nggak bisa kerja gitu. And somehow when they do things for others, mereka kayak lepas itu loh dari ketakutan. Mereka merasa hidup mereka kayak I can do something gitu. Suddenly mereka tidak concern lagi dengan keselamatan dirinya. Tapi mereka kayak punya daya dorong, juang untuk nyelamatin semuanya gitu. Makanya waktu itu lagi social enterprise dan lain-lain kan lagi heboh ya. Dan saya juga melakukan ini. Waktu itu saya lagi latihan olahraga, saya plank. Tahu kan plank itu? Nahan beberapa menit gitu. Yeah. Ada hal titik di mana saya udah gak kuat. Aduh, udah gak kuat banget deh ini. Aduh, gue pengen udahan gitu. And then suddenly aku coba latihan meta. Saya latihan plank ini demi mereka-mereka yang sekarang sedang sakit, yang gak bisa olahraga.
Semoga setelah saya selesaikan latihan plank ini, mereka bisa kuat. Jadi I do this not for me, I do this for them. Suddenly saya kuat loh sampai selesai gitu. Oke. Karena love itu bring courage gitu. Makanya fondasi dari praktik bodhisattva kan adalah love sentient beings. I want to do something for sentient beings gitu. Itu bentuk daripada meta ya dok ya sebetulnya ya? Ya latihan dari meta. Oke. Jadi kalau saya sakit dan saya takut dengan kesakitan saya minum obat. Tapi kita kembangkan batin yang cinta kasih. Saya minum obat, semoga obat ini nggak hanya nyembuhin saya, tapi juga semua orang yang sakit seperti saya. Nah, jadi kita tuh kayak bikin self yang clinging, yang concern dengan dirinya sendiri itu kayak mulai melonggar, mikirin orang banyak. Jadi mencair gitu. Ego yang sangat solid ini gitu. Oke. Itu juga ada indikasinya kepada welas asih dok ya? Merangkul penderitaan orang lain kan maksudnya itu? Betul. Sebenarnya kan cinta kasih dan welas asih kan seperti dua sisi mata koin yang sama. Jadi kalau cinta kasih kan basicnya adalah I want to be happy. Yes. I want other people to be happy. Ya. Saat saya mengembangkan praktik cinta kasih adalah semoga kamu bahagia. Semoga saya bahagia. Semoga kamu bahagia. Praktik welas asih kebalikan dari itu adalah ingin kita dan orang lain bebas dari penderitaan. Saya sedang menderita. Semoga saya bebas dari penderitaan. Semoga semua orang yang menderita juga bebas dari penderitaan. Jadi kita kayak mengembangkan batinnya semakin luas, tidak sempit. Oke, tadi dokter Yodi bilang stage yang pertama dan stage kedua ini bisa dilakukan secara bersamaan ya? Bukan sesuatu yang harus satu dulu baru dua? Enggak, jadi nah ini tergantung. Ada orang yang lebih gampang dulu mengembangkan meta ini. Mungkin mereka sulit berpraktek meditasi seperti yang pertama, tapi mereka memang hatinya itu memang sudah sangat gampang untuk berempati, sehingga mereka bisa lebih gampang melatih yang kedua. And slowly mereka melatih yang pertama. Tapi bagi mereka-mereka yang seperti saya, yang sangat egois, susah mikirin orang, pinginnya diri sendiri, dan cukup analytical, maka saya lebih nyaman mulai dari step 1 dulu, karena itu buat saya natural untuk bertanya why, menganalisis ke dalam. Itu buat saya lebih natural daripada semoga semua orang bahagia. Itu buat saya dulu awal-awal tuh kayak lebay.com gitu. Tapi sekarang tetap praktek itu kan maksudnya, yang kedua kan? Saya praktik, bahkan guru saya menganjurkan untuk pada saat kita mandi, lakukan, kembangkan meta. Semoga kotoran tubuh saya bersih. Semoga kotoran batin saya bersih. Semoga kotoran batin semua makhluk bersih. Kita mulai dengan orang terdekat dulu ya. Istri, anak, orang tua, orang-orang yang terdekat. Semoga mereka semua yang punya penderitaan, batin mereka bersih. Jadi kita turn everything in our daily activities to be a practice of love and compassion. Kita mengubah hal-hal yang simple, sehari-hari, bahkan cuci piring sekalipun, kita bisa ubah menjadi praktik cinta kasih welas asih. Sama seperti kita bisa mengubahnya ke praktik penyadaran seperti yang pertama, menyadari apa yang sedang terjadi, tapi kita juga bisa ubah menjadi praktik welas asih. Dan cinta kasih, cuci piring. Semoga suami-suami yang menderita di luar sana, yang disuruh cuci piring juga mereka semoga bahagia dan bebas dari penderitaan. Jadi dia kayak, jadi tidak self-conscious, jadi semuanya gitu. Terutama saat kita sedang masalah sama Nera. Ya. Waktu itu ada orang yang bertanya ke guru saya. Ya. Dia bilang gini, beliau menyebut guru saya Rinpoche. Rinpoche, saya kalau disuruh meditasi biasa saya bisa deh. Tapi kalau saya disuruh ngembangin welas asih, saya nggak bisa. Karena saya itu gampang marah orang. Saya sulit banget mengembangkan welas asih ke orang lain. Karena saya ini perfeksionis. Terus si Rinpoche bilang gini, guru saya, oh kamu perfeksionis? Itu bukti bahwa kamu punya welas asih yang hebat, kata Mingyur Rinpoche. Hah? Maksudnya? Iya,
Kenapa kamu pengen perfeksionis? Kenapa kamu pengen semuanya perfect? Ya saya nggak suka aja kalau nggak perfect, kan jadi ribet sayanya. Itu tandanya kamu punya ulas asih. Karena kamu nggak pengen menderita. Akhirnya, Pada, nah, itu tanda bahwa kamu punya kualitas ulas asih. Sekarang dikembangkan ulas asihnya. Semoga saya nggak menderita. Kalau kamu punya list apa aja yang menjadi concern kamu, maka itu tanda kamu punya ulas asih. Karena kamu pingin fixing things, kamu pingin memperbaiki dunia. Artinya kamu punya ulas asih sebenarnya. Hanya kamu belum melihat saja. Akhirnya begitu diomongin gitu, langsung kebuka dia. Oh iya ya, segala hal yang gue sebel dengan anak gue, sebenarnya gue sayang loh sama dia. Akhirnya dia bisa melihat sisi yang lain dari emosi. Selama ini gue sebel. Tapi sebenarnya di balik kesebelan itu, gue sayang, gue gak pengen dia menderita. Nah, kualitas batin yang gak pengen anak gue menderita itulah yang dikembangin sama dia. Saya pengen kantornya sukses. Karyawan-karyawan semua sukses. Oh iya, ternyata saya punya ulas asih ya. Akhirnya dikenali kualitas itu, kemudian disirami, kemudian dikembangkan gitu. Gitu. Jadi semua kita yang sedang punya masalah, kalau Anda sedang punya masalah, berarti Anda punya ulas asih. Because you don't want to suffer. Ya, khususnya juga bagi Anda yang perfeksionis, Anda punya cinta kasih kok. Yeah. Oke dok, gimana kalau praktik yang keempat tuh? Yang dia seakan-akan batinnya seimbang. Itu kan nggak mudah ya. Dari 3 tahapan yang katakanlah meta, kemudian adalah welas asih, apresiasi. Kayaknya yang keempat itu justru yang bagi orang tuh nggak mudah tuh. Yes. Karena yang keempat ini sebenarnya hanya benar-benar secara sempurna kita lakukan saat kita sudah lepas dari ego. Oh. Karena selama masih ada ego, bukan selama masih ada ego ya, selama masih ada kemelekatan dengan ego, maka tidak mungkin batin itu completely seimbang, tidak mungkin. Karena ego itu sendiri kalau kita sudah melekat, itu aja udah nggak seimbang. Karena ada ekstrim di situ. Ya. Gue. Kalau ada gue, ada ekstrim yang satunya, bukan gue. Itu udah nggak seimbang. Tapi saat kita berlatih secara bertahap ini, maka guru saya kasih satu kata buat yang keempat ini. Kalau yang pertama tadi love, kuncinya adalah wanting to be happy, pengen bahagia. Saya pengen bahagia, semoga kamu juga bahagia. Kalau compassion, ulas asih, gak pengen menderita. Saya gak pengen menderita, semoga kamu juga bebas dari penderitaan. Yang ketiga, mudita, joy, appreciate. Apa yang ada. Oh, saya masih bisa minum. Oh, saya masih bisa ngobrol dengan Samanera. Saya masih bisa berbagi. Saya masih bisa mendengarkan video ini, bisa melihat. Kita appreciate hal-hal kecil. Jadi appreciate kuncinya untuk joy itu. Yang keempat adalah keseimbangan batin. Kata kuncinya yang dikasih guru saya itu adalah acceptance, menerima. Menerima bahwa hidup ini ditentukan oleh sebab-sebab dan kondisi yang berbeda. Bukan berarti kita menjadi patah arang dan gak mau ngapa-ngapain. Kita try our best. Tapi menerima bahwa segala hal belum tentu terjadi sesuai kemauan kita gitu. Dan itu butuh latihan kan. Yang paling ekstrim adalah berusaha untuk hidup sesehat-sehatnya. Tapi menerima bahwa kita mungkin aja mati kapan aja. Gitu. Jadi in one hand, ready to live very healthy. At one hand, another hand adalah I'm ready to die at any time. Gitu. Jadi kayak pelan-pelan mengembangkan keseimbangan dua ekstrim ini. Oke. Berarti bukan hanya pada satu ekstrim, tapi dua-duanya diseimbangkan ya? Iya. Oke, menarik dok. Untuk yang stage 1 dan stage kedua ini udah cukup bagi perumah tangga, sebetulnya sudah insightful banget dan bisa mengatasi berbagai macam permasalahannya sebetulnya. Yang ketiga dok, saya juga penasaran. Apa ini? Yang ketiga ini sebenarnya saya nggak qualified untuk berbagi sebenarnya. Yang ketiga ini adalah melihat langsung
sumber dari persepsi tentang aku. Karena aku ini kan memang dibuat dari berbagai pembentuk kan. Tapi yang terutama pembentuk dari si aku ini adalah batin kita sendiri, our mind. Kalau dalam ini yang saya tahu secara awam ya sama Nera, mungkin sama Nera nanti bisa koreksi atau tambahkan. Batin kita ini kan dibentuk oleh berbagai kesadaran kita ya. Ada kesadaran mata, ada kesadaran telinga, kesadaran penciuman, kesadaran pengecapan, kesadaran sensasi, dan juga ada kesadaran mental kan, pikiran-pikiran, persepsi-persepsi dan lain-lain. Nah, tapi di balik itu lagi ada lagi kesadaran yang lebih halus. Kesadaran akan saya, ada rasa saya gitu. Jadi kalau kita ini duduk diam gini, kalau kita lihat ke dalam, kayak ada satu kesadaran yang mencerap ada saya yang eksis, ada satu saya yang eksis. Nah, dalam tradisi meditasi yang saya tekuni itu, rasa keakuannya itu disadari, dijadikan objek meditasi dulu. Jadi ada the sense of I. Terus, the sense of I ini ditembus dengan melihat. Apakah the sense of I ini adalah sense of I yang healthy atau sense of I yang not healthy? Nah, sense of I yang tidak healthy adalah sense of I yang merasa dirinya itu selalu tetap permanen. Yang kedua, tunggal. Yang ketiga, terpisah. Jadi melihat ada 3 kualitas dari sense of I yang tidak sehat. Sense of I yang merasa, contohnya diri saya yang ngomong 5 menit tadi, dan diri saya yang sekarang, kalau saya lihat, apakah sayanya masih sama nggak? Kalau sayanya masih berasa sama, itu sense of I yang tidak sehat. Atau kalau saya melihat sekarang sense of I-nya itu kayak terpisah dari yang luar, kayak seakan-akan independen, itu sense of I yang tidak sehat. Atau sense of I yang merasa dirinya itu tunggal. Padahal sebenarnya I ini kan tidak solid. Dia terbuat dari berbagai komponen. Ya, betul. Gitu. Kalau dia merasa dirinya itu kayak ada tunggal, permanen, dan terpisah, maka ini sense of I yang tidak sehat. Nah, ini pelan-pelan harus disadari, ditembus, sampai dia menyadari dengan lebih jelas, oh ternyata I ini tidak permanen, tidak tunggal, dan interdependent, saling terhubung, dibilang terpisah tidak, dibilang tidak terpisah tidak, tapi kayak saling bergantung gitu. Yeah. Nah, itu sense of I yang sehat. Kalau sudah sampai yang ini saja, kalau ditekuni, maka kita sudah bisa menjalani hidup yang bebas dari ego dalam kadar tertentu, dan sudah ada tingkat-tingkat kesucian kalau dalam tradisi meditasi kan gitu. Yeah. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kalau dalam tradisi meditasi yang saya tekuni, meskipun sense of I ini sehat, kan tidak sehat, kita terus latih sampai kita mengenali sense of I yang sehat. Yeah. Tapi sense of I yang sehat ini, meskipun dia tidak permanen, dia tidak tunggal, dan dia interdependent, tetap ada satu lagi yang mengamati di belakangnya gitu, yang mengetahui bahwa ada sense of I yang berubah, sense of I yang tidak tunggal, dan sense of I yang interdependent. Nah, itu kalau dalam tradisi kita yang disebut sebagai kesadaran, esensi dari kesadaran kita gitu. Nah, jika kita bisa mengetahui dengan jelas esensi dari batin yang menyadari semuanya termasuk saya, maka kita benar-benar lepas dari ego clinging gitu. Jadi, nah ini praktiknya memang mendalam dan perlu dipandu oleh guru yang mumpuni gitu. Saya nggak qualified untuk memandu itu, meskipun melatihnya sekarang. Oke. Kalau misalnya untuk melatih sampai tahapan itu berarti
si 1 dan 2 itu setidaknya sudah mastery dulu atau gimana? Karena saya lihat yang ketiga ini kan advance banget kan? Katakanlah kompleks loh. Guru saya sih mensyaratkan untuk kita gain experience di yang pertama dan kedua solid, tapi nggak harus accomplish. Karena pada saat kita yang ketiga itu, kalau kita ngelakuinnya dengan instruksi yang tepat, maka yang pertama dan kedua tuh jadi kayak automatically include di situ. Tapi kalau fondasi pertama dan kedua kita solid, maka yang ketiga lebih gampang dilakukan. Gitu. Dok, kalau saya boleh terjemahkan, sebetulnya dari tadi Dr. Yudi mengatakan 3 stage ini adalah sila, jangan berbuat jahat kan? Maupun itu inner, outer maupun secret mindfulness itu adalah jangan berbuat jahat loh. Iya benar. Dan seterusnya yang dikatakan sebagai kembangkan pikiran yang nirbatas kan yang katakanlah banyaklah berbuat baik kan. Betul. Justru kita harus peduli dengan sesama kan. Dan yang terakhir itu yang menurut saya adalah panya, kebijaksanaan, yang memang itu adalah satu hal yang kita harus kembangkan supaya si ego itu benar-benar runtuh ya dok ya. Betul. Jadi memang ini tuh ditemukan dalam berbagai dimensi dalam ajaran Buddha kan. Sila, samadhi, panya ini. Sila itu kan outernya. Samadhi itu inner dan secret. Dan juga pengembangan berbagai kualitas itu sampai ke outer juga. And then kalau kita kuat dalam sila dan samadhi, maka kita pelan-pelan menembus sampai ke dalam itu, muncullah yang disebut sebagai kebijaksanaan yang menjadi penawar dari yang tadi kita singgung di awal, avidya itu, kegelapan batin. Dan kalau batinnya sudah terang, maka runutan aktivitasnya ego itu bukan lagi samsaric activity, tapi enlightened activity, atau yang disebut sebagai aktivitas tercerahkan. Kita masih melakukan kontak, kita masih berbisnis, kita masih berpodcast, kita masih nonton Korea, tapi dia bukan lagi ego clinging. Gue. Tapi ada aspirasi yang luhur untuk berbagi, untuk jadi aspirasinya tuh bukan ego sentris, tapi kayak spontaneous activity yang mencerahkan banyak orang. Dalam tradisi kita disebut sebagai aktivitas bodhicitta. Kayak gitu sih. Oke. Dok, kalau misalnya di tahapan 1 dan 2 aja, itu orang sudah bisa mengurangi egonya sudah cukup signifikan kayak sebetulnya. Betul. Banget sih. Sebenarnya buat para perumah tangga yang sibuk dan malas seperti saya, lazy and busy, yang pertama dan kedua tuh aja udah sangat menolong banget sih. Hopefully next life bisa yang ketiga. Waduh ya ini. Tapi dokter ini bolehlah kasih spoilernya untuk yang ketiga ini apa sih yang harus dipersiapkan? Karena kan kita kan nggak bisa hanya berhenti di 1 dan 2 aja kan. Bagaimanapun kita harus ada semacam preparation kan, persiapan untuk yang ketiga. Apa sih yang harus disiapkan bagi para perumah tangga khususnya? Latihan 1 dan 2. Kalau yang mau yang ketiga, ya siapin hidupnya. Kalau bisa jangan terlalu sibuk. Kalau bisa jangan melakukan berbagai aktivitas yang membuat kita tambah suffer. Terus disiplin latihan, meditasi yang simple, mulai dari mengamati tubuh, mengamati sensasi, mengamati pikiran, mengamati persepsi, mengamati kebiasaan, habit, dorongan. Sampai nanti pelan-pelan mengamati aku. Aku ini yang mana? Gitu. Sering-sering bertanya, aku ini yang mana? Yudi. Yudi itu di mana? Apakah Yudi itu di kepala? Apakah Yudi itu di dada? Oh, itu kepala Yudi, bukan Yudi. Oh, ini dada Yudi, bukan Yudi. Jadi Yudinya yang mana? Jadinya Yudi itu konsep. Jadi dalam filosofi meditasi Buddhis kan kita mengenal satu, nggak tahu ya, mungkin ada istilah palinya, tapi saya kenal istilah bahasa Inggris karena saya nggak belajar teks
langsungnya sama Nera. Ya. Dalam tradisi Buddhis itu kita tidak bilang bahwa saya tidak ada. Ya, betul. Kita juga tidak bisa bilang bahwa saya tuh ada. Ya, ekstrim Karena kan? kalau saya bilang saya ada, kita menjadi eksistensialis. Betul. Eksistensialis. Ujungnya adalah kepermanenan, kekekalan. Tapi kalau kita bilang saya tidak ada, kita akan Nihilis. jatuh ke nihilism. Ya. Gitu. Dua-duanya ini jebakan Batman gitu. Maka dalam filosofi Buddhis, maka disebut segala fenomena itu ada, tapi tidak sungguh-sungguh ada. Exist, but not truly exist. Ya. Jadi guru meditasi saya itu melambangkan seperti rainbow, kayak pelangi. Pelangi itu ada, tapi kalau kita dekati, kita cari mana pelanginya hilang. Saya juga ingat satu cerita di apa? Di satu apa? Tradisi monastik. Itu ada samanera kecil kan, dia kan ngafalin Prasna Paramitra Sutra kan. Dia bilang, "Oh, tidak ada diri," dan sebagainya. Ditanya sama gurunya, "Benarkah tidak ada diri?" Ya, benar guru, tidak ada diri. Coba ulangi dan seterusnya sampai dia 3 kali ulangi. Kemudian kepalanya tuh dijitak. Aduh, sakit guru. Kenapa saya kepalanya malah dijitak begini? Tadi kamu bilang nggak ada diri. Jadi gimana samanya? Ya, jadi emang nggak bisa kita bilang ekstrim yang satu itu sebagai pandangan kita yang kita pegang erat gitu kan ya. Karena nanti jadi eksistensialis atau nihilis. Betul. Dan ini ternyata nggak gampang. Ada berbagai sahabat yang bertanya ke saya, "Dok, konsep tidak ada diri itu artinya jadinya saya ini nggak ada dong. Terus saya ini siapa?" Dan itu menyeramkan buat beberapa orang, sangat dimengerti. Dan mereka jadi kayak hilang function. Kalau saya tidak ada, how to function dong? Saya bilang, aduh, ini penjelasannya panjang. Udah, kamu belajar meditasi dulu aja, kamu nggak usah tanya soal itu. Next, kalau kamu udah ready, nanti kamu akan ngerti. Tapi mungkin di kesempatan kali ini kayaknya kita harus clarify bahwa pada saat kita bilang bebas dari ego clinging, itu bukan kita bilang bahwa ego itu tidak ada. Bahwa saya itu tidak ada. Saya itu ada, tapi saya tidak sungguh-sungguh ada. Jadi saya itu tidak ada dong. Enggak, saya itu ada. Tapi tidak sungguh-sungguh ada. Sama seperti kita bisa bilang bahwa meja ini ada nggak? Ada dong meja. Kalau nggak ada meja, saya nggak bisa duduk dengan memakai meja sebagai alas laptop saya sekarang gitu. Meja ini ada. Tapi kalau kita cari intinya meja itu sendiri di mana? Ternyata tidak ada. Karena meja ini dibuat oleh satu bidang horizontal, 4 tiang vertikal, kita sebut sebagai meja. Padahal kalau ini disusun, dikasih alas yang bagus, dikasih bantal, makanya bisa jadi tahta. Ada pernah satu guru besar Rinpoche, aduh ini kita lupa bawa sofanya. Yaudah meja aja, meja dinaikin, terus dikasih taplak yang bagus, dikasih bantal duduk, jadi deh kursi. Terus juga kalau kita lihat kan dari sisi fisika juga kan kita tahu bahwa segala partikel itu ternyata tidak ada intinya. So there is kita nggak bisa bilang tidak ada substance apapun yang kita bisa bilang sebagai meja. At the same time meja is there and we can use meja gitu. Dok, berarti orang-orang ini harus sering-sering bertanya sebetulnya ya. Tadi yang dikatakan sebagai why, kemudian what, terus kemudian sering-sering Tapi bukan bersendawa ya. Tapi Dok, ini kalau misalnya orang-orang yang katakanlah mau preparasi atau katakanlah dia mau bersiap-siap untuk praktek yang ketiga, berarti itu kan nggak semestinya nanti dia harus takut kan kalau dia nanti saya akan kehilangan fungsi saya sebagai manusia, kehilangan fungsi saya sebagai ayah dan sebagainya. Nggak harus takut kan ya dok ya? Enggak. Ada satu quote yang menarik dari sebuah spiritualis Muslim, Sufi, siapa sih namanya? Jalaluddin Rumi. Oke. Dia bilang seperti ini. If you don't want to get conflict with everyone, be everyone.
Jika kamu nggak mau konflik dengan semua orang, jadilah semua orang. Ini sangat deep menurut saya. Pada saat kita bisa bilang bahwa jadilah semua orang, artinya kita sudah lepas dari ini gue, ego yang solid, yang tidak mungkin berubah, yang seperti seakan-akan terpisah dengan yang lain gitu. Pada saat kita ini tidak melekat dengan ego, maka kita bukan jadi zombie yang nggak ada perangkat lunaknya gitu loh, bukan. Ya. Tapi kita bisa jadi semuanya. Pada saat seseorang bilang, saya ini nggak mampu ngomong depan publik. No. Kalau kamu tidak melekat dengan ego, kamu akan kembangin kapasitas-kapasitas untuk bisa public speaking. Demikian juga, kalau kamu bilang kamu nggak bisa melukis, kalau kamu tidak melekat dengan egomu, maka kemampuan-kemampuan kalau kamu kembangin, kamu bisa melukis. Jadi, you can be everything. You can be everyone. Potensi batin yang selama ini dibatasi oleh limiting belief, bahwa gue nggak bisa gini, gue nggak bisa gitu, gue pemalu, gue pemarah. Oh enggak, ternyata saya bisa berubah kok. Saya bisa jadi orang yang tidak pemarah. Saya bisa tampil ternyata. Oh, saya bisa doing computer work kok ternyata. Dia bisa jadi everyone. Makanya kalau dalam statue-statue vihara-vihara Chinese Buddhist kan biasanya ada bodhisatwa yang tangannya 1000, Ya. yang satu pegang apa, satu pegang apa, satu pegang apa. Dengan maksud seperti ini, kalau itu bermanfaat buat semua makhluk, saya bisa menjadi apapun. Oh, oke. Karena nggak ada boundaries lagi. Nggak ada limiting belief lagi. Disuruh jadi pengacara, gue bisa. Disuruh jadi guru, saya bisa juga. Disuruh jadi apapun bisa. Kenapa? Karena nggak ada kayak gue nggak bisa. Karena yang kita sebut bilang tadi ya, self-centeredness atau ego clinging itu sempit, melekat, susah berubah, susah belajar. Tapi kalau kita bisa longgar, maka kita bisa jadi everyone. Kita get into kapasitas batin yang sebenarnya luas gitu. Kita bisa bebas dari yang terbatas tadi ya. Yeah, we can be everyone. Oke. Tapi terkait dengan tadi yang patung dengan tangannya banyak tuh sih baru tahu juga. Kita bisa jadi everyone sebetulnya, siapapun. We can be everyone. Kalau dibutuhkan, bahkan Bante pun bisa berpodcast sekarang untuk memberi manfaat, right? Oke. Right? Ya. Bahkan Benar juga sih. Iya, bahkan profesi saya yang dokter, saya bisa melukis. Ya. Terus siapapun bisa jadi penyanyi sekarang. Ada satu yang menarik, Bante. Di Jepang itu kan umat Buddhis itu makin sedikit karena mereka sangat sibuk, mereka meninggalkan akar-akar tradisi mereka yang sangat mindfulness sebenarnya. Jadi ada seorang yang berusaha untuk bagaimana membawa agar orang-orang yang clubbing itu punya jodoh dengan Buddha Dharma. Jadi rapper ya, Bantenya ya. Kemarin kan di Indonesia kan. Kemarin kan Bati yang jadi rapper tuh diundang di Indonesia. Iya, tapi emang dia silanya bukan sila seperti Bante Theravada, dia silanya sepertinya sila Bodhisattva. Tapi saya nggak ngomongin dia, cuma di Jepang banyak, Bante. Oh, tapi saya suka dengar juga loh, karena itu bagus kan, dia pakai EDM itu kan. Iya. Terus ada juga beberapa Bante di Korea yang jadi penulis dan menolong orang-orang yang hampir bunuh diri di Korea. So, actually ya, ternyata selama itu tidak melanggar sila kita sebagai bentuk pelatihan diri kita ya, ternyata sebenarnya kalau kita itu tidak lagi melekat dengan ego, kita bisa jadi everyone tadi. Tapi menjadi everyone-nya bukan pelin-pelan yang nggak jelas, tapi be everyone-nya itu adalah I want to help others. Untuk menolong orang lain, maka saya bisa do this, saya bisa do that. Gitu. Bahkan kalau dalam tradisi Mahayana ada bahkan seorang bodhisattva yang saya bisa jadi jembatan kalau diperlukan. Saya bisa jadi obat kalau diperlukan. Saya bisa jadi sampan kalau diperlukan untuk nyebrangin orang. So,
Be everywhere, be everything gitu. Oke. Dok, sampai sini kita harus klarifikasi bahwasanya yang hilang itu bukan ego, tapi Iya, kemelekatan terhadap ego. pemelekatan akan ego, betul. Wow, itu ultimate sih. Iya. Dok, kayaknya pembicaraan kita sudah sangat menarik ya, terkait juga dengan tadi tree progressive. Sebenarnya sejauh pembicaraan kita, sejauh apa sih yang diharapkan oleh Dr. Yudi bagi orang-orang yang praktek? Sejauh apa egonya itu bisa kita katakan deconstruct? Sejauh apa, Dok? Kira-kira yang bisa diharapkan dari Dr. Yudi? Semoga dalam kehidupan sekarang ini paling tidak kita bisa mendapatkan pengalaman saja meskipun sebentar untuk mengalami kondisi yang ternyata ego ini ilusi gitu. Dan bisa at least secara understanding mengerti. Kalau understanding kan gampang untuk mengerti ya sebenarnya. Well, sulit, tapi most intellectual people can understand what we say now. Waktu kita diskusi kayaknya orang-orang intelektual yang dengerin pasti bisa ngerti sih. Tapi paling tidak dalam kehidupan sekarang, at least bisa mengalami langsung. Meskipun baru pengalaman ya, bukan realisasi yang stabil gitu. Tapi kayak pengalaman saja. Oh kayak gini, oh this is like mengalami ilusi ego yang runtuh gitu. Egonya tuh kayak scrambled. Oh ternyata ini semua kayak play, kayak apa ya, kayak paling nggak bisa ngalamin itu aja dalam kehidupan sekarang. Oke. Itu aja sudah bagus banget bagi perumah tangga yang dengan penuh kesibukannya, Dok ya. Ya, buat busy, lazy, full of Korean drama like me. Kenapa harus ada Korean dramanya terus? Oke, Dok, meskipun belum jam 9, saya mau mempersilahkan teman-teman yang di YouTube untuk bertanya ya, Dok ya. Silakan. Oke. Teman-teman, ini kita punya kesempatan yang cukup panjang untuk bisa bertanya kepada Dr. Yudi. Silakan teman-teman sampaikan pertanyaannya dan juga bisa menyampaikan nama sekaligus asal daerahnya supaya kita tahu teman-teman dari mana. Ini dari Alex Giova. Selamat malam Samanera dan Dr. Yudi. Izin bertanya. Dalam meditasi kita diharapkan melenyapkan loba, dosa, dan moha. Pertanyaannya, kenapa loba, moha, dan dosa identik padahal yang negatif? Ya. Padahal karena hal tersebut ya bisa menjadi guru dalam motivasi untuk lebih baik. Gimana tuh, Dok? Maksudnya kenapa loba, dosa, moha itu selalu identik yang negatif padahal kan dia jadi guru meditasi tuh. Bisa jadi guru buat meditasi kita. Motivasi maksudnya. Motivasi, sorry. Very good questions. Alex, why dulu Alex? Kamu motivasi lebih baik itu kenapa? Ya. Kenapa kamu pengen lebih baik? Apakah biar ego semakin besar? Apakah pengen punya kesuksesan yang lebih hebat lagi? Dan kalau iya, kenapa? Kenapa pengen lebih sukses? Kenapa pengen lebih? Why? Nah, kalau kamu bisa jawab why-nya, nanti kita akan bahas jawaban dari pertanyaanmu. Gitu. Oke. Ini diharapkan bisa jawab why-nya dulu ya? Why-nya dulu. Oke. Dok, saya akan bacakan pertanyaan yang kedua ya. Ini pertanyaan kedua dari namanya Cuma Nama Rupa. Oh. Ngeri banget namanya ini. Cuma Nama Rupa. Iya. Oke, selamat malam Dok dan Samanera. Beda aktivitas mencerahkan. Ini bedanya dengan justifikasi apa, Dok? Kita tadi nggak ngomong justifikasi ya. Justifikasi maksudnya apa? Oke, ini ada pertanyaan lanjutannya. Bisa kan contohnya, saya menikmati kesenangan ini dengan aspirasi supaya orang-orang yang tidak dapat menikmati kesenangan seperti saya ini, semoga mereka bisa merasakan kesenangan ini. Terima kasih. Itu bukan aktivitas mencerahkan. Aktivitas tercerahkan tadi itu adalah saat kita udah bebas dari ego clinging. Ya. Yang tadi dibahas itu adalah, yang tadi kamu bahas itu contohnya, saya menikmati popcorn. Semoga orang-orang lain yang tidak bisa makan popcorn juga bisa menikmatilah popcorn yang seperti saya ini. Itu bukan aktivitas tercerahkan. Itu adalah latihan cinta kasih dan belas asih. Itu latihan kita.
Tapi meskipun itu for our pleasure, nah sekarang kita harus ngomong aja bahwa di dunia ini pasti kita melakukan sesuatu yang membawa kenikmatan buat kita, itu pasti. Buat kita yang masih melekat sama ego itu pasti. Kita bullshit kalau ngomong bahwa enggak lah, saya tidak mau makan ini, saya tidak mau makan itu well, too good to be true. So, tetap kita using the poison, using our addiction. Jadi dalam pendekatan meditasi Buddhis itu ada beberapa lapisan. Lapisan yang tertinggi salah satunya adalah using the poison as a medicine. Using menggunakan kemelekatan nafsu indriya untuk bebas dari nafsu. Bagaimana caranya? Oke, saat makan. Waduh, enak banget ini. Wah, luar biasa. Pertama, why? Kenapa saya makan ini ya? Oh, ya ternyata saya menyadari ya. Diri saya ini punya naluri hasrat ingin terus makan. Ya. Dari situ aja, Anda sudah transform the poison into practice, untuk berpraktek. Kemudian Anda rasain lagi, oh enak banget nih popcorn. Wah rasanya begini. Wah rasanya ini. Ternyata ada sensasi semeriwing di tubuh saya saat saya makan. Wah, oh ini tuh rasanya pleasure tuh gini. Dulunya Anda juga lakukan itu, tapi there is no awareness di situ. Tidak punya penyadaran. Sekarang Anda mengubah racun menjadi penyadaran. Oh ya, rasanya begini. And then, ubah lagi. Oh ternyata makanan ini rasanya cuma sebentar. Terus rasanya sebentar, terus hilang. Terus berubah jadi kembung. Oh ternyata rasa itu berubah. Ternyata pleasure is not permanent. Yeah. Ternyata, nah itu Anda ubah lagi. Mengubah racun menjadi sedikit kebijaksanaan. Ternyata rasa, ternyata kenikmatan indrawi itu, oh ternyata berubah. Ternyata tidak long lasting. Sebentar Anda pengen es kopi. Makanya beli es kopi lagi. Oh ternyata mengulangi siklus yang sama. Gak apa-apa, tapi sudah mulai ada penyadaran, sudah mulai ada kebijaksanaan. Ya. And then Anda ubah lagi. Dulu gue makan, minum buat gue doang. Gue. Sekarang at least you think about others. Yeah. Oh, semoga saya makan ini. Oh ya, di luar masih ada yang masih sama juga. It's okay. Saya makan. Semoga mereka juga berjodoh dengan makanan yang cukup, yang enak. Gak apa-apa. And then slowly, habit itu kita bangun. Lama-kelamaan, kita menjadi orang yang not ego-centered. Kita mikirin orang lain juga. Batin kita gak gampang fragile. Kita lebih luas. Dan nanti kalau Anda lebih maju dalam praktik dharma Anda, maka pada saat Anda sudah maju dalam praktik-praktik yang sudah mengalami kualitas-kualitas pencerahan pun, Anda tidak lagi melekat dengan pengalaman-pengalaman itu. Anda juga akan menyalurkan, oke, semoga yang lain juga bisa berlatih. Ya. Seperti yang saya latih. Jadi kayak, karena kalau kita masih melekat dengan ego, meskipun dalam praktik dharma, maka kita nggak akan kemana-mana gitu. Kita akan menjadi orang suci yang sombong. Ternyata nggak suci. orang sombong yang punya pengalaman-pengalaman luar biasa gitu. Ya. Itulah kurang lebih. Jadi nggak apa-apa. Dalam momen saat ini kita harus mengakui bahwa kita masih banyak kilesya, masih banyak racun. It's okay. We start from that. Menggunakan racun sebagai obat. Ya. Saya pernah nonton di video di Reels atau di TikTok gitu ya. Kan ada orang kan, dia makan es krim satu, kemudian lihat di depannya anak kecil ngiler. Saya kira itu akan dibagi, jadi dia punya dua kan. Saya kira dia mau share, ternyata dua-duanya digini-gini. Ya gitulah ya. Tapi ternyata itu adalah practice daripada meta ya, yang the first stage tadi ya, the second stage tadi ya dok ya. Yang stage kedua kita ya. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Cuma Nama Rupa. Meskipun cuma nama rupa tapi pertanyaannya luar biasa. Ya. Terima kasih dok, sangat jelas penjelasannya katanya. Oke, ini dari Pak Rahmat Adiwarga dok.
Maaf kalau terlewat, saya tidak dari awal soalnya. Saya belum dengar dengan teknis dari bawana yang Dr. Yudi sarankan. Untuk stage pertama dan 2, tolong diulang bila bisa disampaikan. Terima kasih. Buat Pak Rahmat, nanti mungkin nonton aja video recording. Oke. Jadi Pak Rahmat harus datang lagi ke sini ya. Nanti ada di YouTube Go Mindful kan? Pasti ada. Nanti teman-teman yang subscribe ataupun yang enggak nanti bisa dapat notifikasinya. Kalau teman-teman yang lain juga yang belum tahu bisa diberikan ya informasi ini. Ini ada dari Jakarta Motorsport, Dok. Ini adalah Korituan dari Tangerang. Dengan kita meniatkan saja meta atau cinta kasih, apakah memiliki efek sungguhan kepada orang yang menderita meskipun kita cuma meniatkan ya, Dok ya? Terima kasih. Ya. Yang pertama adalah yang pasti pertama efeknya buat kita dulu. Ya. Dan karena tadi ada hubungan saling bergantungan antara kita dan orang itu, maka ada efek, tapi nggak langsung. Oke, ini ada 3 level jawaban buat Ridwan. Pertama, efek dari pengembangan meta tadi, tentu saja buat kita sendiri dong. Karena kita kan melatih diri kita sendiri, batin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita dan orang sekitar kita ini ada hubungan sebab akibat, atau dalam bahasa bekennya karmic connection, ya. Hubungan interdependensi, semakin dekat berarti hubungan karmanya juga semakin lengket, semakin dekat. Artinya efek dari latihan kita itu memang saat kitanya berubah, maka mereka juga akan ikut terdampak. And slowly, mereka juga akan merasakan akibatnya, meskipun nggak langsung. Tapi kalau latihan batin Anda memang sudah mencapai tahap-tahap yang melampaui batasan kewajaran manusia, maka tentu saja ada efek yang lebih jauh buat mereka, gitu, yang lebih signifikan, gitu. Itu jawaban sederhana. Tapi Ridwan yang ketiga adalah mereka itu hanya ada dalam batinmu. Oke, gimana maksudnya, Dok? Kan kita merasa mereka menderita, terus kita terbeban lah. Oke, semoga mereka bahagia. Tapi persepsi bahwa mereka adalah mereka dan mereka menderita dan mereka butuh pertolongan itu only in your mind. So by transforming your mind, you transform your reality. Karena realitas di luar ini actually proyeksi dari our mind. Makanya kenapa orang yang batinnya happy ngelihat dunia juga terang benderang. Yeah. Orang yang batinnya negatif lihat dunia juga gelap gitu. Siapa tahu kita terobsesi mengubah orang. Itu bukan karena mereka yang bermasalah. Mungkin kita sehingga waktu kita berpraktik ke dalam, our mind become clean, lebih clear, lebih pure. And then cara kita memandang orang juga lebih pure juga. Ternyata mereka tidak semenderita yang kita kira. Ternyata mereka fine. So realitas di luar ternyata dibentuk oleh persepsi batin kita sendiri. Jadi praktik meta ini perlu diingat, yang pertama tujuannya bukan untuk orang. Tujuannya adalah untuk batin kita sendiri. Jadi kita tidak perlu terlalu memikirkan efek ke orang lain seperti apa. Karena kalau kita mikirin efek ke orang lain seperti apa, praktik kita itu menjadi penuh harapan dan penuh ketakutan. Dan itu akan meracuni praktik kita. Kita berharap orang berubah. Karena kita nggak bisa ngubah orang sebenarnya. Iya. Dok, gimana pun itu adalah connected ya. Dia berhubungan dengan yang tadi katakanlah sifatan pembatas yang keempat juga kan. Artinya betul. Kita harus tahu juga bahwa semua makhluk nggak bisa kita tolong semua loh. Iya, ya, kita harus change atau transform our mind kan. Pemikiran kita harus diubah. Bahwasanya memang kita mengharapkan mereka bahagia. Tapi kalau secara kenyataannya nggak benar-benar bahagia kok. Meskipun kita sudah pancarkan kadang-kadang ya. Dan kalau memang mereka nggak bahagia ya kita ubah dong persepsi kita. Ya. Dan juga ada satu kondisi yang kita terkait sama yang keempat tadi, yang batin yang seimbang.
Kan kata kuncinya acceptance. Ya. Acceptance bahwa hidup ini berlangsung sesuai hukum karma. Artinya, tentu saja latihan kita menyumbang di karma itu. Ya. Tapi masih banyak sebab-sebab lain yang menjadi sumbangsih buat faktor karma seseorang. Makanya contohnya ada orang yang pasien-pasien tertentu yang saya tangani, yang kanker stadium akhir contohnya, yang memang sudah mendekati ajal. Saya pancarkan meta terus ke dia, saya doakan, saya coba melakukan berbagai treatment untuk meringankan penderitaan. Tapi dalam hati saya dan dalam keluarga, saya juga nasihati keluarga, dan saya juga bantu pasiennya untuk, oke, ini adalah mendekati ajal. So, target treatmentnya bukan lagi menyembuhkan Bapak, tapi menyamankan Bapak dan membantu Bapak berproses untuk memasuki proses kematian. So, trying our best. Tapi accept bahwa this is life. This is the condition. Tapi bukan berarti menyerah nggak ngapa-ngapain. We do something, tapi ada batin yang letting go. Nah, itu juga batin yang sangat ego clinging, susah untuk let go. Ekspektasi kita terhadap orang lain juga termasuk. Gitu. Oke. Sulit untuk bisa let go ya, kalau yang ego clingingnya itu kuat banget. Iya. Terima kasih dok, pertanyaannya sudah terjawab dengan baik. Kita next pertanyaan ya, ini dari Julie Sohi. Ini kayaknya banyak orang Tangerang, apakah dokter Yudi ini punya rekan-rekan dari Tangerang? Saya Julia dari Tangerang. Izin bertanya dok, apakah mendengarkan berita sedih atau negatif adalah bagian dari kekotoran batin? Lalu aktivitas apa yang perlu dikurangi atau ditambah dalam keseharian berumah tangga? Terima kasih dokter dan Samanera. Maksudnya mendengarkan berita jadi sedih, apakah termasuk kotoran batin atau gimana maksudnya? Ya, kalau itu kan kayaknya kurang relevan ya. Mungkin adalah dia menjadi sedihnya itu mungkin ya. Oh, oke. Saya bisa ngomong soal menjadi sedih, tapi harus hati-hati pada saat kita ngomong menjadi negatif. Karena negatif is concept. Adanya di konsep pikiran. Kita menentukan itu sudah. Ini positif atau negatif. Sedangkan pada saat kita ngomong kesedihan, pada saat kita dengar berita, kita jadi sedih. Maka apakah itu kotoran batin? Tidak. Ya. Itu adalah emosi. Ekspresi ya. Ekspresi. Kesedihan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Dan itu bahkan menunjukkan bahwa kita punya love and compassion. Hanya ekspresinya dalam bentuk emosi sedih. Emosi sedih saja sebenarnya netral. Sama seperti aku. Aku itu netral. Keakuan yang tidak netral. Kemelekatan terhadap aku yang tidak netral. Akunya sendiri netral. Sama, sedih juga netral. Kemelekatan akan kesedihan dan kebencian, penolakan akan kesedihan, itu yang tidak netral. Jadi kalau sedih doang, diamati, oh sedih itu begini. That's not neutral. Itu bukan kekotoran batin, itu hanyalah emosi yang sedang terjadi. Oke. Makanya saya nggak bisa bilang itu negatif. Ya, ya. Dia menjadi negatif kalau kita sudah bilang, saya tidak suka emosi sedih. Nah, itu adalah kotoran batin. Tapi kesedihan sendiri bukan kotoran batin. Gitu. Benar, harus dibedakan ya. Ada irisannya dan batasannya antara sedih dan... Ya, tipis. Ya, tipis banget. Oke. Dan tadi pertanyaan kedua dari Julia adalah aktivitas apa yang perlu ditambah atau dikurangi dari rumah tangga. Betul. Tadi kayaknya udah panjang menjelaskan soal ini. Jadi pokoknya Julia, kurangi kesibukan. I'm speaking this as if I'm not busy. Kurangi kesibukan. Korea. Kurangi kesibukan. Kurangin hobi yang terlalu banyak. Kurangin pengejaran terhadap ekspresi ego. Ingin show. Gitu. Kurangi. Dan coba pertanyakan, sering-sering mempertanyakan why. Sering-sering melambat dan sering-sering berlatih meditasi. Sesimpel itu aja sih. Oke. Dok, berarti kalau misalnya kalau kita review sedikit ya dok ya, terkait dengan apa yang sudah kita bahas ya.
Berarti kan kita yang pertama di stage pertama kita harus melambat ya. Tadi Melambat. bisa dengan tanya why, bisa tanya what, kemudian bisa tanyakan kepada diri kita sendiri terkait dengan segala sesuatu itu apa sih sifatnya ya. Ternyata nanti bisa timbul ya. Kemudian yang kedua adalah kita praktek yang katakanlah sesuatu yang melampaui diri kita sendiri, tak terbatas tadi ya. Dan yang ketiga itu adalah praktek yang memang kita bisa melihat keakuan kita, bisa memahami keakuan kita. Betul. Begitu ya dok ya? Ya, tambahan sedikit sama Nera Ya. mengenai praktek pengembangan kualitas batin tak terbatas tadi. Guru meditasi saya pernah tanya gini. Pertama kan kita saat mengembangkan cinta kasih welas asih kan kita ke diri kita sendiri. Ya. Semoga saya bahagia, semoga saya bebas dari penderitaan. Terus saya melihat orang dekat saya, istri, aduh dia lagi sakit. Oh semoga bebas dari penderitaan, semoga dia bahagia. Keluarga terdekat, oh kita gampang untuk berlatih cinta kasih dan welas asih ke orang-orang yang kita sayang. Yeah. And then slowly kita extend ke orang-orang netral. Oh, tadi driver Gojek yang nganterin makanan kita, dia juga pengen bahagia. Dia hujan-hujanan, dia juga pengen cari nafkah. Semoga dia bahagia. Kemudian itu ada orang-orang yang ngebut di jalan tadi yang mungkin dia kebelet. Oke, semoga dia bebas dari penderitaan. And then slowly ke orang-orang yang jelas-jelas kita tidak suka. Mereka nyebelin, tapi esensinya sama. Dia juga pengen bahagia, dia juga nggak pengen menderita. We don't like the way, kita nggak setuju sama cara mereka, tapi esensinya sama. Mereka pengen happy, mereka nggak pengen menderita. And then slowly kita kembangin sampai tak terbatas. Nah ini kunci yang menarik. Pada saat kita kembangkan kualitasnya sampai tak terbatas, ini harus dalam meditasi kan. Pada saat kita bilang tak terbatas, semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semua makhluk tuh seberapa? Ya. Semua makhluk tuh bahkan 1 bakteri, 2 bakteri yang bahkan di tangan saya aja udah ada jutaan makhluk. Bakteri-bakteri yang kecil. Belum lagi virus-virus kita. Semua makhluk. And then actually kita akan sampai satu titik di mana our mind doesn't have any more reference point. Yeah. Karena ego dia bisa clinging kalau kita ada reference point, gue, bukan gue. Tapi kalau kita udah tidak ada reference point, tidak ada titik yang kita bisa tunjuk lagi sebagai satu yang terpisah, tak terbatas, kita udah nggak bisa tunjuk lagi. Yang ada hanyalah kesadaran yang membentang. Maka di saat itu kita rest sebentar. Nah ini adalah praktik yang mendalam. Jadi kalau Anda doain semua makhluk bahagia, Anda sampai dalam tahapan di mana kayak Anda sudah nggak bisa tunjuk lagi. Kalau kita bilang semoga mama saya bahagia, kan masih ada wajah mama. Semoga anak bahagia, masih ada wajah anak. Supir Gojek itu bahagia, masih ada wajah supir Gojek. Si itu yang nyebelin bahagia, masih ada si itu. Tapi kalau udah semua makhluk, you cannot even point your finger. Yeah. And then at that point, when you cannot point any finger, just rest there. In that boundlessness, rest di situ. Nah itu menurut saya satu tahapan yang penting untuk bebas dari ego clinging. Di stage kedua untuk meta aja sekompleks itu ya. Iya, aduh, ajaran Sang Buddha tuh emang very deep. Wah, gak habis-habis deh. Benar. Very deep. Tapi memang benar dok ya. Kita bisa sampai tak terbatas begitu aja. Kita sepertinya sudah benar-benar jauh melampaui diri kita. Kita sudah sampai nggak bisa tunjuk diri kita sendiri loh. Iya. Benar. Ada tapi kayak doesn't apa ya? Udah kecil gitu, kayak udah gak penting lagi. Udah kayak transparan in a way. Yeah. Kayak ada tapi kayak lu ada nggak ada juga kayak nggak penting gitu, bener. Kayak udah aja kayak gitu, udah lewat. Yeah. Tapi habis itu karena kita masih berlatih, tahu-tahu kitanya solid lagi. Terus dipukul kepala kita masih marah. It's okay. Nanti berlatih terus gitu. Oke. Dok katanya Ci Julia, Korea saya juga dok soalnya. Baik dok, terima kasih jawabannya jelas. Pantes nanya kepada Dokter Yudi, ternyata penggemar Korea juga. Buat Julia, kita yang penggemar drama Korea itu bukti bahwa kita ingin kebahagiaan, tidak ingin penderitaan. Hanya slowly kita mengubah praktik kita nonton film Korea
menjadi praktek kesadaran, menjadi praktek yang tadi berlanjut itu. Ya, gak menarik lah kalau gitu. Masa nonton Korea pakai kesadaran bisa mindful? Ya tadinya bisa nangis-nangis jadi nggak nangis lah kalau gitu. Menyadari nangisnya, menyadari nangisnya. Iya. Bertahap ya. Tetap nangis tapi disadari dulu ya. Menyadari nangisnya gitu. Tapi menarik tuh bahwasanya kalau kita sudah praktek beda loh dengan kita yang dulu kan. Artinya di sini mungkin tadi seperti makan popcorn tadi ya. Ya awalnya nggak ada mindfulness-nya, nggak ada awareness di sana. Tapi setelah bisa berlatih meskipun bertahap 1, 2 dan seterusnya, itu bisa punya mindfulness, ada punya awareness kepada orang lain juga. Jadi saya setuju. Jangan jadi orang yang punya banyak pengalaman tapi sombong, ya hanya mementingkan diri sendiri. Lebih baik dengan sedikit pengalaman sedikit dan progresif bisa peduli dengan orang lain. Ya, tapi sekali lagi terima kasih loh dok. Saya dapat julukan ternyata ada biku ataupun Samanera yang podcast juga. Wow, nice. Ya, tapi ya sekali lagi bahwasanya itu ya saya memikirkan juga untuk kepentingan banyak orang, dalam arti ya supaya dengan obrolan kita ini banyak orang terinspirasi, termotivasi, setidaknya untuk mereka untuk memulai. Betul. Dan saya rasa ini memang kalau kita ngomongin soal ego clinging ya, maka yang dekat sama itu adalah culture clinging. Ya. Karena ada culture yang bukan esensi dari ajaran, tapi kebiasaan suatu bangsa. Contohnya, ini juga nih, Dharma, ada satu guru, saya anggap beliau guru ya, seorang guru meditasi dari Bhutan. Beliau itu kalau mengajar Dharma ke para seniman, dia ngajarnya dengan art. Kebetulan dia juga biku yang bikin film. Dia film director. Dan dia juga kalau ngomong sama pencinta lingkungan, dia juga bikin campaign menyayangi lingkungan hidup. Tapi ujung-ujungnya melihat mereka melihat ketidakkekalan, tapi dengan cara environmental gitu. Yeah. And then dia juga bikin podcast, dia bikin ini, bikin itu. Tapi saya bisa melihat bahwa dia bilang gini, Dharma itu kayak kayak air. Kalau di Amerika maka jadi dalam wadah gelas kertas yang sekali pakai buang. And then kalau di Jepang Dharma itu isinya adalah teh, cangkirnya adalah keramik Jepang. And then kalau di Jawa mungkin jadi kopi, keramiknya adalah gelas kopi gitu. Jadi air is a dharma, tapi the way we convey it is depend on the culture. Dan aku merasa memang di masa-masa ini podcast adalah jalur yang sangat efektif untuk kita ngomongin kayak gini, karena bisa sambil jalan, bisa sambil di macet kendaraan, bisa sambil dengerin gitu. Oke. Nyata dharmanya itu dalam bentuk air ya. Jadi bisa diarahkan kemanapun dia sesuai culture-nya itu. Iya. Saya setuju. Karena banyak orang yang preach the dharma, tapi yang mereka not preaching the dharma, mereka preach the culture. Oke. Itu fenomena terjadi juga di berbagai negara. Contohnya kalau mereka ngajarin Buddhisme Tibet, yang diomongin bukan esensi ajaran, tapi bahasa-bahasa Tibet, busana-busana Tibet, ornamen Tibet. Sama tuh di berbagai negara juga gitu. Well, when we are speaking about ego, we are speaking about human, we are speaking about culture. Jadi ego clinging, culture clinging itu jadi suka ikut gitu. Ya. Banyak yang kayak gitu. Itu kalau orang-orang bilang justru yang kayak gitu yang banyak disukai orang, karena itu kan sudah yang jadi populisnya kan. Iya, betul. Populis, justru yang populis itu yang suka disukai orang. Ya mungkin yang kayak kita ini yang esensial, yang katakanlah ngomonginnya adalah memang agak deep dan memang butuh intelektual yang cukup tinggi. Ini yang mungkin jarang untuk diterima atau banyak orang yang bisa mendengarkan. Iya. Dok, ada pernyataan nih dari Cirinigo. Saya nggak tahu dia dari mana, tapi dia bilang, saya sangat terinspirasi dan termotivasi dari Sam dan juga Dr. Yudi. Oke, ini dari Sam. Wah, Sam. Panggilan sama dia jadi Sam. Tapi emang kayak gitu loh kebiasaannya.
Oh ini culture dong. Culture. Baru kita omongin. Baru kita. Oke, dari Teddy ngomong, terima kasih dan anumodana sama Nera dan dokter. Ada tapi tidak sungguh-sungguh ada dan sangat sangat menginspirasi. Salam dari Makassar. Oh terima kasih Teddy. Terima kasih Teddy. Oke, Dokter Yudi, saya pikir kita sudah cukup ya untuk bicara sampai jam 21.09 dan terima kasih waktunya. Dok, sungguh saya harus katakan bahwasanya ada banyak hal yang dalam terminologi saya tuh baru saya dengar. Nah itu membuka wawasan saya bahwa tentang bawana itu ternyata bisa dilihat secara lebih komprehensif dan juga lebih advance dan lebih terstruktur seperti yang kita ungkapkan 3 progressive stage tadi. Terima kasih Dokter Yudi. Baik Sam. Kenal culture langsung. Dok izin. Become everyone. Podcast ini racun. Oke, calm. Dokter Yudi sekali lagi terima kasih dan semoga next time bisa panggil saya Sam lagi, artinya bisa ngobrol di sini lagi. Siap sama Nera. Oh, kena culture yang beda lagi sudah. Oke, terima kasih dok. Saya tutup ya dok ya. Baik. Ya, teman-teman terima kasih sudah menemani daripada pembicaraan kita bersama Dokter Yudi selama 2 jam kurang lebih. Teman-teman bisa kembali lagi nanti di Go Mindful ID di hari Sabtu 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya sama Nera Abisarano, salam undur diri. Selamat malam, Suki Hontu.